Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat menjelaskan tentang munasabah Al-Quran. Kedua kalinya salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari munasabah Al-Quran, kegunaan munasabah, dan tokoh-tokoh dalam munasabah Al-Quran. Langsung saja kita simak video yang saya paparkan berikut ini. Pengertian munasabah. Secara etimologi, munasabah berasal dari bahasa Arab yaitu nasabah, yunasibu, munasaban, yang berarti musyakalah atau keserupaan dan mukorobah atau kedekatan. Lebih jelas mengenai pengertian munasabah secara etimologi disebut dalam Alkitab Al-Burhan fi Ulumil Quran bahwa munasabah merupakan ilmu yang mulia yang menjadi teka-teki akal pikiran dan dapat digunakan untuk mengetahui nilai atau kedudukan pembicara terhadap apa yang diucapkan. Berikut ini adalah macam-macam munasabah. Yang pertama adalah munasabah antara surat dengan surat. Keserasian hubungan antara munasabah antar surat ini pada hakikatnya memperlihatkan kaitan yang erat dari suatu surat dengan surat lainnya. Bentuk munasabah yang tercermin pada masing-masing surat kelihatannya memperlihatkan kesatuan tema. Salah satunya memuat tema sentral, sedangkan surat-surat lainnya menguraikan sub-sub tema berikut perinciannya, baik secara umum maupun parsial. Yang kedua adalah munasabah antara nama surat dengan kandungan isinya. Nama satu surat pada dasarnya bersifat tauqifi atau bergantung pada petunjuk Allah dan Nabi-Nya. Namun, beberapa bukti menunjukkan bahwa satu surat terkadang memiliki satu nama dan terkadang dua nama atau lebih. Tampaknya ada rahasia di balik nama tersebut. Para ahli tafsir, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Syayuti, memiliki adanya keterkaitan antara nama-nama surat dengan isi atau uraian yang dimuat dalam suatu surat. Kaitan antara nama surat dengan isi ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah nama diambil dari urgensi serta kedudukan surat. Yang kedua, nama diambil dari perumpamaan, peristiwa, kisah, atau peran yang menonjol yang dipaparkan pada rangkaian ayat-ayatnya. Yang ketiga adalah nama sebagai cerminan isi pokoknya. Dan yang terakhir, nama diambil dari tema spesifik untuk dijadikan acuan bagi ayat-ayat lain yang tersebar di berbagai surat. Yang ketiga ada munasabah antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat. Munasabah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam satu ayat dapat dilihat dari dua segi. Pertama, adanya hubungan langsung antara kalimat secara konkret yang jika hilang atau terputus salah satu kalimat akan merusak isi ayat. Yang keempat, ada munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat itu sendiri. Munasabah pada bagian ini Imam Al-Sayuti menyebut 4 bentuk, yaitu al-tamkin, yaitu mengukuhkan isi ayat, al-tasdir, yaitu memberikan sandaran isi ayat pada sumbernya,
al-tausyih, yaitu mempertajam relevansi makna, dan yang terakhir al-igal, yaitu tambahan penjelasan. Urgensi dan kegunaan al-munasabah. Sebagaimana asbabun nuzul, munasabah sangat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Daras berkata, sekalipun permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh surat itu semuanya merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya saling berkaitan, maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat semestinya lah ia memperhatikan keseluruhannya sebagaimana juga memperhatikan segala permasalahannya. Adapun kegunaan mempelajari ilmu munasabah, yaitu yang pertama dapat mengembangkan sementara anggapan orang yang menganggap bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang kedua, mengetahui persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antara kalimat-kalimat dan atau ayat-ayat maupun surat-suratnya yang satu dengan lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan terhadap Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat diketahui mutu dan tingkat kebalgahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan lainnya, serta persesuaian ayat atau surat yang satu dengan lainnya. Yang terakhir, dapat membantu dalam menafsirkan Al-Quran setelah diketahui hubungan satu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat dengan yang lainnya. Pendapat munasabah dari Az-Zarkashi menjelaskan manfaat munasabah, yaitu menjadikan sebagian pembicaraan berkaitan dengan sebagian lainnya sehingga hubungan menjadi kuat, bentuk susunannya kukuh dan berkesesuaian bagian-bagiannya laksana sebuah bangunan yang kokoh. Sementara pendapat dari Abu Bakar Ibn al-Arabi menerangkan bahwa kegunaan munasabah dapat mengetahui sejauh mana hubungan antara ayat-ayat satu dengan yang lainnya sehingga semuanya menjadi seperti satu kata yang maknanya serasi dan susunannya teratur, merupakan ilmu yang besar. Sedangkan menurut Sayyidina Utsman bin Affan terdapat 3 kegunaan munasabah, yakni yang pertama dari sisi balaghah, keterkaitan antara ayat dengan ayat menjadikan keutuhan yang indah dalam tata bahasa Al-Quran, dan apabila dipenggal maka keserasiannya, kehalusan dan keindahan kalimat yang terurai akan menjadi hilang. Yang kedua, munasabah dapat memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Ketiga, sebagai ilmu kritis, munasabah akan sangat membantu seorang musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini juga ada golongan yang menolak adanya munasabah dalam Al-Quran yang diwakili oleh Ma'ruf Dualibi. Ia paling keras menentang menggunakan munasabah untuk menafsirkan ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Ia mengatakan, maka termasuk usaha yang tidak perlu dilakukan adalah mencari-cari hubungan antara ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran, karena menurutnya Al-Quran dalam berbagai ayat yang ditampilkannya hanya menguapkan hal-hal yang bersifat prinsip dan norma umum saja. Dengan demikian, tidaklah pada tempatnya bila orang bersikeras dan memaksa diri mencari korelasi antara ayat-ayat dan surat-surat yang bersifat tafsil. Demikianlah tadi penjelasan atau pemaparan yang saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang tepat, saya mohon maaf.
Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.